Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Duo Admin. Tangun. Ya pun, selamat malam semua warga Kota Tanjung Bintang dimanapun Anda berada, terkhususnya di Tanjung Bintang dan kecamatan-kecamatan yang lainnya seperti Mataram, Tanjung Sari, kemudian Natal, Jati Agung, kemudian Sidomulyo, Palas, kemudian kali Anda sendiri sebagai ibu kota Kabupaten Lampung Selatan. tentunya di semua kecamatan yang ada di Lampung Selatan. Dan tak lupa juga kita sapa teman kita yang ada di luar negeri. Ada di mana, Min? Ada di Makau. Oh iya, kaosnya sudah datang. Oh. Nanti kita tinggal kasih hadiah ke Sip. Oke, ada di Malaysia, ada di Taiwan, Singapura, Jepang, Korea, dan Arab Saudi dan semua lah yang ada banyak di seluruh sekali dunia. Itu Iya. banyak Mas. Jadi kita Iya. itu seluruh anggota Bintang itu ada di mana-mana. Ya, betul sekali. Jadi pada malam hari ini karena semua tadi kuis kita ada 3 pertanyaan. Apa itu, Min? Agak bingung juga. Iya. Soal Satu cerita soal lagi. cerita, yang kedua siapakah bintang tamu kita pada malam hari ini? Ya. Dan juga di komisi berapakah? Iya, jawabannya dulu kan, Min. Juara nomor 1. Nanti biar. Iya, jawaban tuh. nomor 1. Iya. Jawaban nomor 1 adalah itu kan Rossi tadi ya. Rossi. Rossi itu nomor 3, Nyalip nomor 2. Salah, Min, sebenarnya, Min. Kemarin Rossi itu jatuh. Jatuh ya? Jatuh minggu kemarin. Oh gitu. Salah, ya nggak apa-apa lah. Apa, Min? Jadi jawabannya adalah sekarang posisi kedua. Kedua. Posisi kedua. Oke. Pertanyaan kedua, siapakah bintang tamu pada malam hari ini nanti akan dijawab. Biar jawab sendiri. Yang Yang ketiga, pertama kita apa kepanjangan dari NPWP? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Ya, jadi bagi namanya penduduk Indonesia harus mempunyai NPWP. termasuk saya. Iya, saya juga sudah punya. Oh, sudah punya? Karena ya, taat Ya, pajak. ya terpaksa. Ya, orang kerja taat pajak katanya. Oh iya, Kan? harus Kerja. ya, Min. Harus. Gitu. Kalau pengusaha tanda kutip. Kalau nggak suruh ya enggak. Karena saya mah sebenarnya diem-diem. Jadi bagi para anggota yang Tanjung Bintang semua malam hari ini sekitar 400 Yang ikutin ikut kuis. Ya. Kemudian nanti kalau yang menang saja yang akan kita undi. Karena banyak juga yang masih salah. Oh iya, betul. Banyak yang betul. terjebak di nomor 1 tadi. Nomor 1. Jadi kita sekarang mengajak kawan-kawan info Tanjung Bintang untuk berpikir logika. Ya, betul sekali. Berpikir logika biar kita enggak ketipu hoax, ya kan? Harus berpikir Betul. logika dulu. Ada berita ngomong semua. Share, nggak taunya apa? Zong, salah. Kan kasihan. Kasihan, hati-hati ya bagi kawan semua. 12.000 anggota kita pada malam Betul hari sekali. ini. Jadi kalau ada informasi apapun, Ya. maka harus di-sharing dulu sebelum di-share. Cari informasi dulu yang Betul. pasti. Memang kalau sudah pasti, sudah bisa ada pertanggungjawaban, baru di-share. Udah, kebanyakan ngomong. Oh iya, kasihan bintang tamunya. Aku kapan ngomongin? Oke, Min. Oke, langsung saja malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Masih muda. Betul, anggota Dewan Ya. dari Dapil 6 Dapil 6. yang meliputi Makro Mataram, Tanjung Pinang, dan Tanjung Sari. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. PKB. Jadi langsung saja kita perkenalan. Selamat malam, Mas. Masih muda banget ini. Masih muda Saya panggil banget. Mas. Oh, panggil kan gimana? Saya juga bingung loh, Min. Panggil nama saja. Oke. Saudari, monggo silakan perkenalkan Iya. diri. Nama siapa? Kapan lahir, tanggal berapa, tinggal di mana? Sudah punya istri belum? Atau istrinya ada berapa? Mau Iya, nambah iya. berapa? Tambah enggak rencana? Monggo silakan. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mas Wahyu sama Mas Teddy. Mas Teddy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada. Karena memang grup di Info Tanjung Bintang ini luar biasa. Tadi sekitar 12.000. Iya. Ya. Wow, itu luar biasa. Dalam nyalon waktu 3 bulan. dalam waktu 3 bulan. Kalau sudah 1 tahun kayaknya udah sampai 100.000. Mudah-mudahan insyaallah. Jadi DPR RI itu jadi udah deh. Oke. Oke, sahabat sekalian, jadi perkenalkan nama saya Hamdani. Ya, saya lahir di salah satu desa kecil, saat itu sebenarnya menjadi bagian dari Tanjung Bintang,
yakni dulu dulu Tanjung Bintang, tapi sekarang sudah memisahkan diri menjadi Tanjung Sari. Saya lahir di Desa Kertosari. Saat itu lahir tepat di tanggal 25 Desember. Jadi momen kelahiran saya luar biasa, dirayakan oleh seluruh dunia. Pas di hari Natal. Ya, 25 Desember 1980. Jamnya jam berapa, Mas? Waduh, saya belum tanya lagi. Saya pikir tanya Mbak Google. Iya. Terus. Iya. Dukunya siapa? Dukunya. Ya nggak tahu pakai dukun apa pakai bidan. Nggak tahu. Belum, ya jelas belum pakai bidan saat itu. Oke. Terus Ya, saya kelahiran 25 Desember 86. Kemudian jenjang pendidikan saya, ya. Saya di SD Negeri 2 Kertosari, kemudian di SMP? MTS Asalam. Asalam itu di mana itu, Mas? Di Asalam itu masih di Kertosari juga. Oh, Kertosari. Iya, Kertosari juga. Habis selesai MTS itu saya merantau. Wow. Jadi usianya waktu itu masih sangat muda saya muda, merantau. lulus SMP. Lulus lah, SMP, langsung merantau sekolah tapi di sana. Saya sekolah di saat itu Mankuto Winangun, Kebumen. Kebumen Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, ngapak. Ngapak. Pakai ngapak ya, pakai ngapak. Sudah lupa. Lupa. Udah lupa ya ngapaknya. Enggak ngapa enggak asik. Enggak ngapa enggak kepenak ya. Aja di demek-demek kan kita dewek. Nah, habis itu 3 tahun di Kebumen, saya melanjutkan pendidikan di Semarang. Ya. Mumpung di Jawa sekalian, menyelesaikan di Jawa kuliah, saya masuk di tahun 2005 dan alhamdulillah saya bangga lulus di tahun 2012. 2012. Pas 7 tahun. 14 semester. Biasanya aktivis kayak gitu. Wajar. Dan itu enggak heran. Masalah pelajaran nomor 2. Iya. Nomor 2 yang penting itu nanti. Nanti ngikutin nanti. Iya. Banyak temennya kalau begitu tuh, Min. Iya, itu Mahasiswa abadi. mahasiswa abadi. Tapi satu hal, ya mungkin boleh dicontoh, boleh tidak. Tapi bagi saya ini pengalaman yang sangat menarik. Saya lulus 14 semester. Ya, saat itu banyak hal yang saya dapatkan justru memang dari luar kampus. Ya, tepatnya di organisasi. Kalau dulu waktu mahasiswa, saya aktif sebagai pengurus di anggota kader di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII. Kader-kader NU ya. Habis itu juga langsung kan ya sekaligus buat ininya organisasinya di PMII, kemudian juga saya juga dengan kawan-kawan, jadi kebetulan saya dari Lampung juga kan, kemudian menghimpun beberapa mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Lampung, dan alhamdulillah 2005 itu belum ada organisasi mahasiswa Lampung, waktu itu di Semarang. Alhamdulillah dengan kerja bersama dengan sahabat-sahabat kemudian membuat namanya Kamapala Semarang, dan alhamdulillah sampai hari ini eksis, tetap eksis, masih komunikasi masih sangat baik. Masih sangat baik sekali, dan sampai kita juga menjadi salah satu organisasi kedaerahan yang diperhatikan sama Gubernur Lampung. Oh, ya. Luar biasa. Itu untuk organisasinya. Kemudian juga kalau hari ini kemudian organisasi lagi, ya jadi dulu walaupun saya kuliah di Semarang. Sekitar tahun 2008 saya itu sering sekali pulang ke kampung. Nah, ke Kertosari. Nah, sering pulang ke Kertosari, kemudian kalau saya ini organisasi itu sudah menjadi semacam hobi. itu kalau saya. Jadi makanya saya itu nggak bisa sendirian. Saya nggak bisa kesepian. Saya harus punya kawan banyak. Saya harus menjalin komunikasi dengan banyak kalangan. Sampai kemudian saya waktu itu masih kuliah juga. Ya saya pulang ke kampung halaman, kemudian dengan sahabat-sahabat juga di kampung kita buat namanya waktu itu
PPDK, Paguyuban Pemuda Desa Kertosari, dan waktu itu luar biasa. Itu untuk pemuda dari Kertosari. Dari Kertosari itu saat itu sekian tahun berjalan luar biasa. Kemudian ketika saya merantau di Jakarta, kan sempat merantau juga. Setelah saya kuliah sempat merantau ke Jakarta. Merantaunya itu bekerja juga, bekerja dalam artian ngawal Mbak Nuni waktu itu. Oh iya. Nah, jadi di Jakarta pun kita juga menjadi pembina Kompetalas, komunitas perantau Tanjung Sari Lampung Selatan, itu di Jakarta dan sekitarnya. Nah itu, kemudian saya kuliah sampai tahun 2012, dan setelah selesai dari kampus, ya saya punya prinsip begini: sehebat apapun kita di tanah rantau, sehebat apapun kita, kalau kita pulang ke kampung halaman, pasti kita akan mulai dari nol. Betul. Nah itu yang saya rasakan saat itu. Nah makanya dulu ketika pertama kali saya pulang di tahun 2012, saya memang ada beberapa kawan-kawan Tanjung Bintang yang memang kemudian saya ajak komunikasi. Ada nggak sih teman-teman yang mempunyai jiwa gerakan, jiwa sosial? Saya kepingin banget bangun gerakan bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang ada di sekitar Tanjung Bintang dan sekitarnya, kan begitu. Nah saat itu memang belum ketemu satu, tapi kemudian merantau. Siapa dulu namanya, Mas Dwi Reno atau siapa itu? Oh iya, Dwi Reno. Nah itu pernah sekarang komunikasi, sekarang di Pusibar. Sempat komunikasi tapi sekarang merantau beliau malah. Ya. Nah itu kemudian ya alhamdulillah, karena memang di selesai 2012 itu saya pulang ke kampung halaman karena memang saya alumni dari UIN Wali Songo Semarang. Kemudian saat itu saya diajak gabung sama Mbak Nuni ya. Jadi saat itu beliau masih menjabat sebagai anggota DPR RI, karena kita sama-sama aktif di organisasi, sama-sama kampus, kemudian aktif di PMII, kemudian di lembaga pers mahasiswa Justisia. Nah kemudian ketika pulang ke sini, beliau tahu saya pulang, kemudian lewat senior-seniornya kemudian disambungkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita juga masih berkomunikasi baik sama beliau. Dan ya mulai tahun 2012 itulah kemudian saya mulai dekat dan berkiprah di Partai Kebangkitan Bangsa itu. Jadi 2012 ya. 2012 saya start, belum anggota saat itu. Ya apa ya? Ikut aja lah. Jadi anak bawang. Jadi kemana Mbak Nuni acara ya saya ikut di dalamnya. Ya gitu-gitu aja. Dari situ ya, dari langkah awalnya tetap terbantu dengan Mbak Nuni. Ya itu makanya satu hal. Mbak Nuni itu kalau mau tahu, Mbak Nuni adalah sekarang wakil gubernur. Mudah-mudahan nanti beliau dapat bincang-bincang santai dengan kita. Iya boleh, nanti dikomunikasikan nanti. Terus apa yang mendasari ingin setelah pertama ingin terjun ke politik? Ya. Apa yang pengen memang suka ke politik atau apa yang dasarnya kok pengen masuk ke dunia politik itu, Mas? Iya, saya mengawalinya ketika saya kuliah ya. Ketika saya kuliah dulu itu sebenarnya ada dua hal yang dilarang sama orang tua saya. Ya. Yang pertama, saya dilarang demo karena waktu itu kan runtuhnya Orde Baru kan demo kan ngeri. Nah, makanya pesannya orang tua. Itu tahun saya demo. Wah, jenengan. Saya nyesal. 98. Itu bagian dari sejarah yang luar biasa. Pencatat sejarah, aktor. Nah, itu satu. Kalau udah kena gas air mata, muka tuh merah semua. Pulang ke kontrakan, kasih macam-macam itu aja. Iya, saya diminta sama orang tua pertama jangan ikut demo. Yang kedua jangan masuk ke politik. Nah, saat itu ketika saya bersentuhan dengan mahasiswa aktivis-aktivis yang ada di Semarang, jangan demo. Tapi kemudian justru wacana-wacana yang masuk ke kita ya belum mahasiswa namanya kalau belum demo. Betul. Bukan mahasiswa namanya. Bukan mahasiswa. Betul sekali. Kalau saya demo pertama itu demo rektorku. Iya. Rektor saya dulu waktu itu UGM itu. Pertama 250 loh, SPP-nya tahu jadi 1.750.000. Luar biasa, jeglek. Demo itu waktu itu.
Iya, itu. Jadi alhamdulillah permintaan yang pertama saya langgar itu. Ya karena memang dinamika mahasiswa ya harus begitu. Ya harus. Jadi betul. jadi orang tua melarang saya untuk demo, ternyata ketika di Semarang saya yang megang megapun. Hidup mahasiswa. Lah itu. Kalau zaman sekarang provokasi. Oke. Nah, kemudian yang kedua, orang tua saya itu jangan di politik. Nah, tapi karena memang aktivitasnya sama aktivis, iya. Mau nggak mau. Mau nggak berarti. mau kan begitu. Sampai kemudian dulu saya ngambil jurusan hukum perdata, kemudian saya pindah di hukum pidana dan politik Islam di Indonesia. Karena apa ya? Karena memang jiwanya sudah kebentuk, tempaan dari senior, dari sahabat-sahabat itu kemudian benar-benar masuk ke dalam diri saya. Ya, saya harus menjadi bagian dari perpolitikan yang ada di negeri ini. Itu. Nah, berawal dari situ, kemudian aktif di organisasi, kemudian pulang ketemu sama Mbak Nuni, ya. Kemudian ya alhamdulillah kemudian sampai hari ini masih istiqomah di Partai Kebangkitan Bangsa. Iya. Jadi kemudian kalau misalkan sekarang itu ketika menjadi jadi anggota dewan kan tentu ada apa ya tugas-tugas. Nggih. Kira-kira sudah berapa tahun ya Mas ya? Sudah 2 tahun ya? 1 tahun. Oh 1 tahun ya, 1 tahun. tahun. Itu kira-kira apa sudah dilakukan dan apa rencana yang akan dilakukan, program-program apa yang dilakukan untuk masyarakat terutama yang dapil 6 ya? Iya. Tentunya sampean. Gitu. Ya. Karena kita hari ini menjadi anggota dewan, ya. Jadi saya akan kembali kepada fungsi dan tugas anggota dewan. Jadi anggota dewan kan memiliki 3 fungsi dan tugas. Yang pertama fungsi legislasi, membuat peraturan daerah. Karena kita ini anggota DPRD kabupaten ya peraturan daerah, kan begitu. Itu yang pertama dan saya menjadi salah satu di Banlek. Kita sudah rada banyak waktu itu sekitar 10 perda ya yang sudah kita apa namanya absakan bareng-bareng. Ini juga masih tapi masih menunggu belum ada perda yang lain lagi. Itu kita sudah clear itu. Contohnya apa Mas? Ada salah satu mungkin perda yang sudah di ACC barangnya? Ya, perda terkait dengan apa namanya? Ya terkait dengan retribusi pajak dan lain sebagainya. Maksudnya kita mau apa namanya menata agar apa namanya tempat-tempat yang memang layak membayar pajak ya harus ditertibkan. Benar ditertibkan. Ya tujuannya bukan untuk kemana-mana agar PAD kita, pendapatan daerah kita itu bisa meningkat. Ya itu salah satunya dan masih banyak perda yang lain. Nah itu sebagai fungsi legislasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi budgeting. Jadi saya memang tidak menjadi bagian dari Banang, Badan Anggaran, kan tetapi kita juga di masing-masing komisi itu kan ada leading sektornya. Ya, ada dinas-dinas terkait dengan kita dan itu pun ya kita juga melihat bagaimana anggaran. Kalau memang ini sesuai ya dilanjutkan, tapi kalau semuanya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya kita mempunyai hak untuk meminta pertimbangan lagi atau mencoretnya bahkan. Itu kemudian yang ketiga adalah fungsi kontrol. Nah, jadi ketika misalnya apapun kebijakan pemerintah yang memang dirasa bagi kami atau bagi masyarakat itu ternyata tidak pas, tidak sesuai menjadi harapan masyarakat ya kita punya hak untuk komplain. Nah, bahkan misalnya apapun itu misalnya terkait dengan leading sektor saya misalnya misalnya ada bantuan sapi kemudian tidak sesuai dan lain sebagainya speknya. Nah, kita bisa memanggil dinas terkait untuk hearing dengan komisi klarifikasi klarifikasi. Nah, itu fungsi-fungsi dewan seperti itu. Terus ada program-program ke depan kira-kira untuk masyarakat terutama Tanjung Pinang, Tanjung Sari. Tanjung Pinang, Tanjung Sari. Iya. Tetap selaku anggota dewan ya kita menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya, apapun aspirasi masyarakat semampu kami akan kami perjuangkan. Apapun itu aspirasinya. Jadi walaupun saya ini di Komisi 2 tapi ketika ada aspirasi di luar leading sektor kami, tetap kita mempunyai kesempatan untuk menyalurkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Apapun itu. Adapun sekali lagi kemampuan kami sebagai anggota dewan itu adalah menyalurkan kemudian mengawal. Sedangkan yang mengeksekusi ya dikembalikan kepada eksekutifnya. Ya begitu. Nah, ini mohon maaf kadang-kadang masyarakat artinya semua pokoknya dia Komisi 2 minta
jalan Iya. jalan ini. Nah itu. Kan sebenarnya bisa nggak itu? Misalkan ya itu tadi masyarakat pengennya jalan nih Pak, tolong sih jalan dibenerin. Kadang-kadang gini malah kita kasihan dewan itu gini loh. Masyarakat kita itu rata-rata percuma ada dewan, Benar, jalan benar. aja nggak dipikir. Benar, Nah ini benar, yang harus benar. kita berikan pelajaran bagi masyarakat. Diluruskan. Benar. Dewan kita ini di daerah kita ini apa leading sector atau mungkin bagiannya di mana ini Iya. harus kita luruskan. Jadi apa yang bisa kita minta kan artinya Iya. sesuai dengan leading sektornya yang pasti. Iya. Koperasi. Ya, terus UMKM. seandainya gini, Mas Hamdani ya, banyak kan kelompok tani itu banyak cerita bagaimana sih cara mendapatkan bantuan dari pemerintah itu? Iya. Apakah lewat kelompok tani atau lewat pribadi itu bagaimana? Banyak teman-teman terutama petani itu lihat denger dapat bantuan kambing. Sekarang kan masih marak nih kambing, ayam. Nah ini Coba. yang dibantu itu siapa saja kok yang nggak dapat? Banyak mereka bertanya, kemana saya harus minta? Nah, ya ke Mas Hamdani. Ya, ini salah satunya Bagaimana Mas Hamdani itu? Iya. Bagaimana ini Mas? Ya, jadi yang namanya bantuan dari daerah itu kan memang tidak ada sifatnya untuk individu lah ya, perorangan. Memang harus ada kelompok. Nah, kemudian bisa kalau kita sekarang kan ada istilahnya itu planning. Semuanya harus dari perencanaan dari nol. Nggak bisa nih, kalau zaman dulu masih bisa nih ya. Kita nggak minta apa-apa di tengah jalan, di tengah tahun anggaran, kemudian karena kita mempunyai kekuasaan yang lebih mungkin kan, Ya. kemudian kita buka aja nerobos masukin rencana. Sekarang tidak bisa, semuanya harus dari awal anggaran kan. Misalnya nanti penganggaran di sekitar bulan Februari ya harus ada programnya, harus jelas kan jelas, begitu. Jadi kalau anggaran di bulan Februari masukin proposalnya Januari. Nah, gitu. bisa begitu. Ya 6 bulan per setahun lah. 6 bulan nggak mungkin tuh. Nah, bisa begitu. Jalur tol tadi itu bisa. Nah, sekarang udah nggak ada yang Nggak ada. begitu. Nggak ada Udah jalan nggak tol bisa. sekarang. Nah, jadi kalau mau wadah atau organisasinya mendapat bantuan, ya ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan fungsi kita sebagai anggota legislatif karena kita mempunyai epokir. Epokir itu serapan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kemudian nanti kita akan tuangkan dalam epokir yang nanti akan dibahas di pemerintah daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengajuannya bisa melalui musrenbang. Nah, kan musrenbang kan di masing-masing desa kan Desa ada tuh. pasti ada. Nah, itu bisa masuk ke situ. Nah, kalau tidak ada musrenbang, tidak masuk dalam epokir, betunduk metu ujuk-ujuk, nggak bisa. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Terus tujuannya kan ada yang anggota dewan tadi yang reses namanya. Iya, reses. Reses itu untuk apa? Yaitu salah satunya untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Oh gitu. Iya. Jadi dari situ nanti bisa diangkat. Ya, bisa. Usulan-usulan itu bisa diangkat. Usulan-usulan yang itu biasa-biasa bisa. cuma menyerap aja. Ini jadi masukan. Ini bukan Mas Iya, Hamdi, Mbak. siap, Mas siap, Hamdi, siap. Mbak. Dewa tetangga loh, dewa tetangga loh. Itu tangannya sama di sini. Enggak. Artinya gini. Semua anggota dewan itu pasti yang terbaik untuk masyarakat. Iya, pasti, Cuma pasti. kadang-kadang memang batas-batas dia kan punya keterbatasan Iya, juga. iya, Artinya ada beberapa yang memang mampu diangkat, ada beberapa karena maunya masyarakat kan semua diangkat. Semua. Tapi kita juga harus memahami ya. Iya. Kita cuma juga besok nak kowe dadi anggota dewan ya kayak ngono. Oh iya, jangan sampai dibilang Hanya menyerap. nyerap toh. Iya sih. Tapi maksudnya ya itu tadi. Kita memang tugasnya menyerap apa yang menjadi aspirasi kita serap, Ya. kemudian kita kawal kan begitu. Adapun sekali lagi nyuwun sewu yang melakukan apa yang menjadi serapan kita itu adalah eksekutif. Eksekutif. Nah, kita juga kan keterbatasan kemampuan kita kan untuk kemudian ya kita harus mempressure mereka kan juga. Tapi nggak- gini nggak Mas, mudah memang juga. kebanyakan kita itu kelemahannya adalah tidak ada ruang untuk memberikan klarifikasi atau Siap. memberikan informasi masyarakat. ke masyarakat. Dan sekarang ya ada reses, kemudian kan semua usulan diserap. Serap. Mana yang memang bisa diangkat atau dimasukkan, mana Iya. yang tidak kan nggak ngerti. Nggak ngerti. Kan ngerti ini gue serap toh, aku sudah usul nyerap. Apa enggak kira-kira gini Mas Hamdi? Ada enggak di dewan itu mungkin call center sejenis mungkin Atau mungkin WA yang untuk bisa masyarakat untuk memberikan laporan ke dewan itu di lampu selatan itu ada enggak? Sebenarnya masyarakat sudah? itu menginginkan Menginginkan. keterbukaan. Artinya keterbukaan kalau memang bisa ya ngomong bisa, kalau memang nggak bisa ya sudah nggak bisa. Ya, contoh karena gini, contoh kan keterbatasan. gini Kak, ini kan ada bantuan tadi ya badan ternak. Nah, sedangkan si kelompok
yang A dapat, tapi yang B itu yang harusnya dapat kok nggak dapat. Nah, mungkin bisa dilaporkan lewat dewan, ada call center dewannya di Lampung Selatan. Sudah ada apa belum itu ya? Iya. Kalau itu saya kayaknya belum pernah mendengar ada call center, istilah call center yang Istilah begitu call belum center. ada. Tapi kalau di provinsi emang ada. Ya ini usulan aja. Iya. Nanti biar Oh, iya. dibawa di Sambil ini call center apa? biar dibawa ke. Ya itu. Nah, adapun nah makanya begini, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang masuk dalam kelompok ternak, KWT dan lain Ya, sebagainya. betul. Yang pertama pokoknya ada 2 saluran yang bisa dimasukkan ya. Yang pertama itu lewat desa, pemerintah desa itu eksekutifnya itu lewat musrenbang, silakan dimasukkan ke situ. Nah, kemudian ya nyuwun sewu, jangan bosan-bosan silaturahmi dan komunikasi dengan anggota dewan siapapun itu. Tapi nggak terpaku pada kelompok tertentu ya Mas ya? Enggak Misalkan terpaku. di PKB. Lagi wong ini wong sing Kuning gitu Enggak. abang. abang hijau biru. Oh enggak lagi no. Jadi Makasih Rene hijau-hijau. Ya, ya, dikesampingkan lah ya nanti ya. Enggak kan Mas Amri enggak lah. Enggak. Saya Semua yakin. kalau sudah jadi anggota dewan semua sama. Iya, warga semua. Iya, warga semua. Nah, tapi lagi-lagi ya nanti silakan komunikasi sama anggota dewan karena anggota dewan juga punya epokir yang kemudian itu bisa menjadi salah satu media untuk memasukkan program-program. Nah, kalau kita tidak mau ikut musrenbang, tidak mau memasukkan dalam epokir anggota dewan, kemudian berharap Pokoknya dapat Mas, pokoknya. epokir itu ya pokok-pokok pikiran. Jadi nanti akan ditulis kemudian lewat internet kemudian Mungkin kan yang nggak tahu ya pokoknya. Iya, benar. Kita menggunakan istilah Ya epokir sekarang. tentunya masyarakat semua jangan bosen-bosennya untuk Silaturahmi. Silaturahmi. Baik Tapi- dari pemerintah desa ataupun anggota dewan Anggota yang mewakili dewan. kita semua. Iya, tapi satu hal. Ya. Jangan kemudian nyuwun sewu, jangan berharap 100%. Sehingga misalnya saya Mas aku minta ini hand traktor misalnya. Kemudian ternyata saya sudah menyalurkan, sudah mengawal aspirasi ternyata enggak goal, kemudian dijengkeli. Disalahkan. Kan kasihan. Kan kasihan, kita sudah bekerja, Sudah kita Mas, berusaha ya. kan Iya. begitu. Adapun sekali lagi mohon maaf, sekali lagi semuanya nanti akan dibahas di daerah. Artinya mana yang akan menjadi prioritas ya kan, kemudian mana yang harus dieksekusi segera dan lain sebagainya. Nah kemudian juga akan menyesuaikan dengan budget yang ada. Anggaran daerah kita cukup enggak, mumpuni apa enggak? Kalau seumpamanya mumpuni semuanya clear, tapi kan enggak mungkin ya kan. Anggaran kita cuma 2, sekian T, kemudian harus menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di Lampung Selatan kan tidak mungkin. Cuma memang ada agak enaknya Mas Hamdan itu masyarakat Tanjung Sari khususnya mereka nggak bakal tanya jalan. Jalannya halus kayaknya. Beda dengan anggota dewan yang di Tanjung Bintang. Waduh. Yang ditanya cuma jalan-jalan kita. Sama Kapan aja. mau dibikin gitu. Sama aja. Oh, sama Tanjung aja. Sari luar Kayak biasa gitu. juga. Bukan, sebenarnya memang namanya Dapil 6 ya. Dapil 6. Dapil 6 kan meliputi Meliputi 3 kali. Kan kita juga nggak salah juga menanyakan ke Iya, Mas siap, Hamdani, siap, karena siap. memang ya program dia ya, dia Iya. dapilnya dia. Tanjung benar, Bintang kan benar. dapilnya. Apa kira-kira Mas Hamdan ini kalau lewat Kaliaset Tanjung Bintang tuh nggak merasakan nikmat? Iya. Bergoyang-goyang. Tapi mudah-mudahan tahun depan udah diberesin deh. Oke, mudah-mudahan ya. Bentur Covid aja. Iya. Mudah-mudahan. Oh iya, kemarin juga karena kebentur Covid ini ya. Jadi memang rata-rata anggaran di masing-masing dinas itu rata-rata itu sekitar dipangkas sekitar 50%. Termasuk anggaran anggota dewan. Namanya refocusing. Refocusing ya untuk fokus di Covid dan begitu. Semua bukan hanya di Lampung Selatan, seluruh Indonesia juga sama. Nah, terus gini Mas, kadang-kadang kan masyarakat itu kan nggak tahu kapan ada bantuan, kapan enggak. Nah itu gimana caranya biar masyarakat ngerti ya? Tahu misalkan kalau mau mengajukan di bulan ini biar nanti bisa Ya, dibahas. Itu kan sebenarnya kan kelemahan kita kan kurangnya informasi yang Iya, pasti. siap, Dan juga keterbatasan anggota dewan juga kan terhadap nggak mungkin bisa seluruh masyarakat Iya, tercover kan betul. pasti kan. Nah, Iya. bagaimana kita bisa tahu atau bisa ngerti tentang informasi tentang apa bantuan-bantuan? Yang jelas kalau bisa misalnya ya komunikasi jangan sampai terputus kan yang pertama. Kemudian nanti kan pasti ya anggota dewan akan memberikan waktu-waktunya, misalnya kalau anggota dewan misalnya ya misalnya ayo kalau semuanya teman-teman kelompok ini mau ini misalnya Januari sudah mulai masuk usulan misalnya atau Desember sudah mulai masuk usulan, jadi nanti saat pembahasan memang program tersebut sudah kita masukkan semua. Itu kalau di legislatifnya.
Kalau di Musrenbang silakan nanti komunikasi dengan kepala desa kapan diadakan Musrenbang, minta saya dilibatkan untuk ikut Musrenbang. Nah, nanti kan bisa dilibatkan juga. Program untuk para pemudanya, Mas. Apa Mas Hamdani punya nggak ke depan tuh program untuk para pemuda? Ya. Kami muda, saya muda. Saya juga muda. Oh, iya, jiwa muda. Baru ada tiga saya. Oh, ada 3 ya. Ya, yang jelas saya akan mengawal apapun yang menjadi aspirasi masyarakat, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya siap. Nah, tapi memang sekali lagi kapasitas kita hanyalah sebagai untuk menyerap kemudian mengawal. Sedangkan yang akan mengeksekusi nanti kita akan lihat anggaran, kemudian juga bagaimana kita baca itu menjadi prioritas atau tidak. Itu. Kemudian paling ya kalau program-program selanjutnya mungkin selebihnya malah kita masing-masing individu kita kan begitulah. Jadi ya mohon maaf misalnya masing-masing anggota dewan itu pasti mempunyai binaan. Ya. Kan? Ya Pak Kardi dengan kelompok tani, KWT-nya dan lain sebagainya. Juga bikin koperasi juga. Koperasinya ya kan. Kemudian anggota-anggota dewan yang lain juga pasti mempunyai binaan. Ya kalau saya karena saya memang masih muda ya. Jadi binaan semua anggota dewan. Iya. Kalau kita binaannya ITB. Kita membina ITB. Iya. Kita binaan anggota dewan. Gitu loh. Jadi kalau kita minta tolong anggota dewan langsung. Iya, jadi kalau hari ini saya ada beberapa anak-anak muda ya yang memang ya kita diangkat sebagai pembina, ya kita terus komunikasi baik gitu kan. Ada beberapa kelompok-kelompok pemuda yang ada di Tanjung Sari. Apa kegiatan apa itu, Mas? Kegiatannya kalau kita yang ada Karang Taruna ada, Karang Taruna. di Desa Kertosari sendiri ada. Kemudian di Desa Malangsari juga binaan kita itu komunitas pemuda-pemudi inspiratif. Itu kegiatannya juga luar biasa. Malangsari yang ini deket apa? Iya, Labinta. Labinta. Iya, Labinta. itu Iya, Kertosari. itu Malangsari desanya. Malangsari. Iya, di Malangsari kecamatannya Tanjung Sari. Ya, itu masuk. Jadi kalau kegiatannya ya banyak kegiatan sosial, kemudian juga ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemudian bermanfaat untuk kepemudaan, misalnya kayak pelatihan kepemimpinan dan lain sebagainya. Kemudian beberapa kali kalau kita sama anak-anak kopi itu bahkan ya anggota Kopi DPD. ini, jelaskan dulu Mas, kopi kan kirain kopi. Kopi. Ada kopi Malangsari. Kopi Malangsari. Apa itu? Apa itu? Komunitas pemuda-pemudi inspiratif. Kopi. Keren. Nah itu sering juga bekerja sama dengan ACT. Banyak kok kegiatan Boleh juga. bersama dengan ITB, boleh kita. Siap. Boleh ITB kita. juga Tanjung Bintang. Oh ITB siap, Tanjung Bintang. siap. Nah itu juga sampai kemarin itu kita jalan sehat juga anggota DPD RI Mbak Jihan Nur Laila juga alhamdulillah Nah hadir. itu yang DPD itu, Mbak Jihan itu. Sing ayu kan loh. Iya. Sing ayu Apa dewe. ini sengaja, weh? Iya, itu cuma fenomena. Dia wajib datang ke sini harusnya. Sebenarnya itu yang harus kita saya pengen ngobrol. Halo Mas. Mbak Jihan, Mbak Iya. Nuni, ditunggu di forum ini. Saya penasaran banget itu karena apa? Maaf Pak Jan, ini Termasuk forum fenomena. kampung nih kita. Iya. Kampung nih. Karena termasuk fenomena. Ini kita agak melenceng dikit lah ya. Heeh. Karena termasuk fenomenal. Yang pertama masih muda banget. Masih Ya, muda. masih muda banget. Yang kedua yaitu karena Cantik ya pasti. cantik, Ya. terbantu oleh seperti itu dan itu Iya. lagi fenomena. Dan Iya. kita perlu tipsnya apa, gitu loh. Kiat suksesnya apa, itu perlu nanti sebelum Ya ke kapan bisa mandi? sebelum buka mau ada Mas Hamdan nih Oh iya dengan sebelum buka Tony ya ke Pak Jihan. Iya. Kapan kita pantau lah. Mohon infonya Mas. Iya. Oke Mas ini kayaknya kalau kita ngobrol ini nggak bisa habis ini kayaknya. Iya, iya. Diminum dulu, Diminum dulu, jadi minum. dulu. Kita akan Siap. persiapkan seperti biasa teman-teman. Ini kita ada Oh. namanya kuis tipis-tipis. Saya minta request satu nih anak-anak kopi. Ini kan Ya. besok mau apa namanya? Mau mengadakan lomba desain. Ya barangkali ada yang Oh, gitu. Silakan Adi. mana tadi ya? Kapan tanggalnya? Eh, Di mana tempatnya? bentar, Jadi bentar. ada kopi itu mengadakan lomba. Saya di ITB ada kemarin itu. Saya sempat baca itu. Jadi lomba desain untuk logo kopi. Ya. Untuk komunitas pemuda-pemudi. Iya, Oh, oke. untuk logo di hari jadi kopi yang keempat. Jadi Selamat monggo tahun. nanti ini Boleh di-share di ada, ITB? nanti bisa di-share. Sudah ada ya? Nanti Ya, kita nanti bantu. Atau melalui admin jadi lebih mudah. ya, Nanti kita bantu kita nanti bantu. biar Jadi ini, sampai ini kapan salah itu? satu. Sampai kapan itu, Mas? Ini
sampai 30 Desember, agak panjang. Oh, sih. masih panjang. Masih panjang sih. Bisa Logo seperti kita kemarin ya. Logo ulang tahun. Logo ulang tahun. Kopi Malang Sari. Malang Sari. Kok baru dengar saya Min ya? Super juga saya nih enggak Udah tahun keempat. Udah tahun keempat. Udah tahun keempat. Itu Oke. karena saya juga tahunya dari TV. Oh, Anggotanya Bintang. Banyak anggota Mas. Jadi Tanjung Sari, Merbau, saya pantau ya termasuk Palas, pokoknya sudah pernah kita undang anggota dewan, bakal bupati, itu kan pasti punya masa. Siap. Artinya masuk ke dalam Infotan Bintang memberikan informasi juga. Oh, siap, Artinya siap. untuk Lampung Selatan, kapasitas Lampung Selatan kita lumayan besar lah porsinya Wah, dibanding dengan yang di luar. Iya. Keren. Kalau yang di luar tadi ini Hongkong nih nyimak nih Mas. Iya. Nanti bisa Hongkong nyimak. Ini Pak anggota dewan Pak Dwi Rianto juga. Mas Dwi. Aduh, ini jadwalnya udah siap kapan? Sudah siap. Nanti kita jadwalkan. Iya. Masih ada Pak Dwi Rianto. Konco Yasinan. Konco Yasinan. Nanti kita Yasinan dulu. Boleh. Terus kemudian ada Bu Asmara. Bu Asmara Iya, udah siap. ada Bu Sudah Asmara. siap. Ya. Jadi semua anggota Dewan Dapil 6 itu Oke. kita panggil untuk berbagi sharing. Siap. Ya nggak anggap reses aja. Iya. Rasa tipis-tipis. Aduh, oke Mas, ini biasa kita di Oh akhir iya. penghujung itu Ada tambahan, Ya. tambahan hadiah dari Mas Hamdani. Mas Hamdani. Itu untuk 5 orang pemenang masing-masing mendapat pulsa 50.000 50.000 ya. Oke. Jadi kita hadiahnya semakin banyak. Berapa hadiah malam ini Min? Jadi pertama 5 dari Mas Hamdani. 5 dari Mas Hamdani, Terus, ada 5 lima dari dari AA Rumah Laundry. Alhamdulillah. Apa itu Min? 3 salad, ya, 3 porsi salad. Oh, 3 kali barat, 2 porsi bakso. bakso berarti 5, 10, 10. 10 Terus? sama 1 rak bunga. Satu lah hadiah utama dari Bauli. Mbak Oli. Oke, teman-teman, kita akan ambil lagi 40 lah biar seneng lagi. Biar Mas Hamdi biar agak lama baca. Iya. Mumpung kapan lagi ngokon Mas Hamdi gini. Kalau di rumah udah nggak bisa ngokon kita. Nggak bisa nyuruh kita nih. Ya, ini biasa Mas, nanti kita akan ambil. Tolong Mas, ini kita akan ambil sekitar 40 lah. 40 ada nggak? Pokoknya Udah banyak lah pokoknya. Nanti dibantu Mas, Yes, yes. dibantu bacain. Dibacakan. Ini namanya nominasi ya. Nominasi, Ini ingat nominasi. Nominasi. Nanti jangan-jangan udah pernah protes, saya udah keluar namanya. Iya. Nominasi. Pernah ada Ternyata masalah, nominasi. Mas, saya dapat hadiah. Lihat-lihatnya ternyata enggak nominasi. Nominasi. Ya, monggo sampai bacakan sambil bareng-bareng kita. Yang pertama Karlina Bilqis. Karlina Bilqis. Yuk. Ibu Yunga. Siapa nih? Ibu Jingga. Jingga. Ibu Jingga. Ibu Jingga sapa kuwi? Ibu Jingga. Reni Yunita. Hana Dasma Wiyanti. Ya. Mana Dasma Wiyanti. Nurul Hidayati. Aprilia Rahma. Karlina Effendi. Wow, tetangga sebelah. Nasibmu kok apik amat tok kan. Katanya bakal pernah keluar lagi Kanggo katanya. jimat opo deh ya. Putra Fajar. Andri Van Baren. Dava Ferdiansyah. Dava Ferdiansyah. Ranti dan Pendi ini pernah menang ini. HP. ABO. Inge Aulia. Inge. Ting. Fitria Mama Fatan. Fitria Mama Fatan. Eko Setiawan. Ini Eko Setiakawan bukan Eko Setiawan. Eko Setiakawan. Febri Ongge Aris. Ongge Aris. Bosnya gaya jenengi bosnya gampang to, Bro. Via Dwi. Via Dwi. Via Dwi. Via. Fitri Windari. Fitri Windari. Windari. Nadia Sasmita. Nadia Sasmita. Ini Vicario de Otto SBC. Angel jenenge. Vicario. Juwita Puspita. Nurmia Fitriani. P. Dwi Safitri. P. Dwi Sapitri. Edwi Sapitri. Nabila Afandi. Desi Kalista Grosir. Grosir apa kowe? Desi Kalista Grosir. Grosir apa? Ada Grosir. Oh ada. Ya besok jangan lupa kirim hadiahnya untuk teman-teman. Iya. Ini dari
Taiwan, Mas. Ini peserta dari Taiwan. Wow. Mei Li Hua. Sering masuk dia. Sering masuk. Dia kayaknya Memang asli orang Taiwan apa orang sini? kita, Kan orang kita, orang Tanjung Bintang kerja Dia merantau di Taiwan. Wow, Jadi luar pengen- biasa. Ya, jadi pengen ngerti perkembangan Tanjung Bintang, Siap. makanya dia mengikuti info Tanjung Bintang. Siap, Makanya siap, yang kita siap, sebutkan tadi siap. ada semua, Mas. Ada Oh, semua. Nggak gitu ya. fiktif loh itu. Enggak klaim ya? Enggak kok. Memang asli ya? Bukan hoax ya. Makanya yang kita sebutkan tadi bukan kok karena apa ya, pengen luas itu enggak. Memang Oke. ada dan kita pastikan. Dia pengen ada. tahu Tanjung Siap, Bintang. siap, siap. Makanya kita berani ngomong kayak gitu karena memang memastikan, kami pun memastikan bahwa memang benar-benar ada di Taiwan, Hong Kong dan luar negeri semua. Siap. Rubiati. Rubiati, ya Mbak Rubiati ini dari kemarin Yang kontes ya. Nabila. Madun Coker. Madun. Madun, ini jenenge Madun kok. Madun Coker ya, Madun Coker. Lydia Ayu Nila Sari. Ya, Lydia Ayu Nilasari. Indra Sapari, Indra Sapari. Myong Chai. Selamat ya. Selamat Ini- nominasi. Iya ini Mbak Myong Chai ini Chinese, tapi memang dia sudah jadi warganya Tanjung Bintang, seperti saudara Tanjung Bintang. Luar biasa. Selalu mengikuti Mbak Myong Chai, selamat Aktif. malam ya. Oh, gitu. Selalu mengikuti terus. Mai Reni. Mai Reni, Hilman Socani. Hilman Socani. Ini tulisannya apik men ini. Ayu Cipute bundanya Cika. Wah, iya betul. tulisannya Santi Cinaga. Yogi Firmansyah, Oh, Yogi. Monita Septi Wulandari. Yupes Menti. Yupes. Erna Suryani, Devi Oktaviani. Evi Syafa. Dan yang terakhir Ira Jaya. Ira Jaya. Oke, Oke. kayaknya Mas Hamdan ini yang cocok. Ambil 5 Mas Dani. Lima. Ya, 5 pemenang dari Mas Hamdan ini. Betul. 5 paket pulsa 50.000. Betul. Nanti pengambilnya kayak mana nih? Nanti kirim nomornya. Oh, gitu. Nanti Oke, lewat Ibu. admin, nanti biar diisi sama Oke. tim. Nanti pokoknya para pemenang inbox admin, terus Ya, kirim nomornya nanti akan kita kirimkan ke Mas Hamdani biar diisi. 5 ya? 5 Mas, 5. Ini yang ambil beliau sendiri loh, bukan kita. Bukan kita loh, beliau yang ambil. Monggo. Dibacakan aja. Oh, Mas. langsung. Langsung bacakan Mas. 5 pemenang. Pulsa Pulsa 50.000 50.000. masing-masing. Yang pertama adalah Aprilia Rahma. Aprilia Rama. Selamat Mbak Aprilia. 50.000 Oke, lumayan lah. 50.000 lumayan. Langsung inbox ya. Dava Ferdiansyah. Dava Ferdiansyah. Ferdiansyah. Sama. Pemenang kedua. Nanti Apa sekalian ini? 5 aja, Mas. Ayu Cipute bundanya Cika. Ayu Cipute bundanya Cika. Nanti tunggu 5 Mas sekalian. Oh iya nih. Hilman Solami. Hilman Solami. Baru ya? Baru ya? ini baru semua. Baru. Andri Van Bare. Andri Van Andi Bare. Baru juga kayaknya baru. Nah, ini sudah apal aku karena aku sering berkita. Oh iya. Oh, gitu Pengambilan ya? dia sama saya. Iya. Jadi apa kalau Lagi Mas. Berapa Kita lagi nih? 5 lagi Mas. Kocok Mas. Ya, Nanti 5 biar mereka lagi ya. Ini tadi Dikocok-kocok dulu 5 ya. dari Mas Hamdani. Ya. Dan ini 5 dari mana sponsor kita? 5 Rumah laundry. Almaran. Di Serdang, samping pom kalau mau laundry, mau beli salad, mau beli Oh, ada baju, semua. besok kita review. Oh iya. Ya. Gratis berarti kita. Udah ada. Oh, udah ada. Memang sudah disediakan. Oh, wow, terima kasih. Ini sudah jadi sponsor. Ditunggu. Pokoknya admin semua di sana. Ini 5 lagi nih ya. Ya, 5 Ini lagi. ini kita ambil Bakso dulu 2. bakso 2. Oke. Terus Salad 3 salad. Ya. Oke. Bakso 2. 2 buah bakso, satu pakainya berapa porsi? Ya, 2 porsi. Oh, satu porsi. Oke. Lucario Deato SBC. Lucario Diasto SBC sak bisane. Santi Sinaga. Santi Sinaga. Santi Sinaga. Ini dapat bakso lah ya. Santi Bakso. Sinaga, ya Ini bakso. bakso ya. Ingat bakso. Nanti protes minta Pokoknya pulsa. kalau yang nggak hafal, nanti buka aja YouTube-nya. Aku ya hafal. Ya. Ranti Salad. Ini salad. ya, Ranti dan Pendi. Ranti dan Pendi. Kemudian yang kedua, Febri Oranye Aris. Febri orang. Onge Aris. Ongeng dia ongeng. Yupes Menti. Yupes Menti. Selama 3 Selama orang 3 mendapatkan orang. 1 paket salad.
Ya, itu untuk buah ya, makanan. ya, Ya. satu paket ya, satu paket. Jadi setiap orang Enak, dapat satu Pak, paket. enak. Bukan satu paket orang 3 orang, bukan. Satu paket itu satu orang. Bukan. Barengan. Barengan, oke Mas. Jadi ngambilnya berbarengan. Ya, satu lagi ini pemenang utama satu rak bunga. Ya. Ya, satu Dari rak Mbak Uli bunga ya? dari Mbak Uli. Jadi nanti kalau sampai sudah pernah mendapatkan hadiah utama, mohon cepat kembalikan. Kalau enggak kita blokir selamanya. Ya. Kalau masih sudah pernah dapat juara hadiah utama tapi diam-diam, kita cek cross check ketahuan, kita blokir selamanya seumur hidup. Ibu Tanjung Bintang. Yuk Mas, bacakan. Oke. Hadiah utama dari siapa Min? Uli. Uli, Mbak Uli. Hadiah utamanya inisialnya IA. Iya. Belakangnya apa belakangnya? Belakangnya. IA. IA. Ingi Ini. Aulia. Inge ya? Iya, Inge. Inge. Inge Aulia nih ya, selamat Mbak Ya, Inge. selamat jadi pemenang utama. Buat bagi pemenang segera inbox ke admin muda aja deh. Ya. Yang kerjaannya nyantai. Jangan admin tua. Kalau inbox admin tua nggak jawab. Admin muda aja deh. Kirim biodatanya pemenang dan terus besok bisa mulai diambil. Jadi gara-gara ini jadi mumpet juga. Banyak kerjaan nih. Tambah kerjaan. Oke Mas Afandi, terima kasih sudah bantu pengundian. Mungkin ada 1-2 kata buat khususnya warga. Ya, mungkin untuk Dapil 6 pertama ini. untuk COVID ini, Ya, untuk COVID. terus yang kedua pilkada lah ya. Artinya 9 Desember nanti seperti apa supaya damai. Oke, sahabat sekalian, jadi memang berbicara terkait dengan pandemik COVID-19 ini memang ya hari ini bukan hanya menjadi persoalan kita saja, ya kan? Tapi seluruh bangsa dan seluruh dunia hari ini merasakan imbasnya. Apalagi hari ini memang di Lampung Selatan khususnya kita prihatin memang jumlahnya semakin hari terus nambah. Jadi ya pesan saya seperti pesan-pesan dari protokol kesehatan tetap ya berusaha kemanapun kita berada berusaha untuk menggunakan masker. Ya masker, kemudian cuci tangan, jangan lupa ketika mau atau dari mana atau mau kemana, mau salaman dan lain sebagainya, ya kita sendiri yang akan menjaga itu. Kemudian juga ya social distance kita berusaha ya karena memang kondisinya seperti ini kan kita semua sering maklumi ya kan. Betul. Jadi itu tentu tidak akan mengurangi rasa hormat dan keakraban di antara kita. Tapi setidaknya dengan kita berusaha untuk menjaga ya mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19. Amin. Kemudian terkait dengan pilkada ya silakan sahabat-sahabat semuanya mau menentukan pilihan dari sudut pandang apa saja bisa ya. Silakan kaji secara maksimal para kandidat yang besok akan bertarung ya. Jadi jangan sampai nyesel ya ketika dipilih ternyata tidak sesuai dengan harapan ya, karena kalau nyeselnya pilkada itu enggak sehari 2 hari, nyeselnya 5 tahun ya kan. Jadi ini tentu menjadi pertaruhan bagi kita semua. 5 tahun Lampung Selatan akan seperti apa itu tergantung dari pilihan kita besok itu. Jadi silakan gunakan hak suara kita, pilih sesuai dengan hati nurani kita, dengan kecenderungan kita, dengan apa yang kita anggap terbaik. Nah kemudian ya mari kita sama-sama jaga ya persatuan dan kesatuan ya, walaupun kita berbeda tapi tetap satu judul. Damai lah, peace. Tetap damai, peace. Kemudian satu hal lagi ini untuk anak-anak muda nih ya. Untuk anak-anak muda jadi jangan pernah takut untuk bermimpi ya. Kalau kita masih diberikan kesempatan bermimpi, bermimpilah ya. Jadi kalau peribahasa begini mengatakan bahwa ya cantelkan, gantungkan ya cita-citamu setinggi langit, karena kalau jatuh di antara para bintang masih mending kan daripada nggak langsung jatuh ke bawah, daripada mumpung kita bercita-cita kan yang tinggi langit gratis lagi kan. Nah itu kemudian satu hal lagi, sesungguhnya ketika Allah sudah mengizinkan kita untuk bermimpi
yakin sesungguhnya Allah juga sudah menyiapkan jalan bagi kita untuk menjemput impian kita. Ya, sama anak-anak muda jangan pernah takut. Kemudian satu hal lagi juga, ya, satu hal yang kemarin menjadi pelajaran bagi saya pribadi, ya, saya ini, ya kalau ngomong persoalan ekonomi, ya mungkin warga Tanjung Sari tahu, saya ini ya anak singkong, ya, orang tua saya cuma jualan kelanting, ya, olahan singkong dari saya lahir sampai hari ini juga masih jualan kelanting. Nah, saya juga masih sangat muda sekali untuk bertarung di Pileg, ya. Kemudian juga siapa yang kenal sama Hamdani? Sampai hari ini banyak yang nggak kenal sama Hamdani juga. Masuk saya. Sekarang jadi banyak 12.000 kenal sama Hamdani loh sekarang. Iya, iya. Jadi luar biasa. Satu hal pengalaman kemarin, ya. Ya, kita modal tidak punya, kemudian pengalaman juga terbatas, wajah juga pas-pasan, ya. tapi kita kemudian berusaha untuk berusaha memenangkan hati masyarakat. Ya, kita alhamdulillah kalau kita sudah tidak punya modal, kemudian kita tidak mempunyai trah orang besar, ya satu hal sahabat-sahabat semuanya, kalau kita tidak mempunyai apa-apa itu ya kita jangan pernah takut untuk bergaul, untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan orang-orang yang besar. Karena ya kita bukan orang besar, orang tua kita bukan orang besar. Kalau kita gaulnya tidak dengan orang-orang besar ya tidak akan ketularan. Oke, aplaus buat Mas Hamdani. Oke. Terima kasih banyak Mas Hamdani. Sami-sami. Jangan kapok. Tampil Siap. di ITB. Siap. Nanti lain waktu nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi lah. Siap. Dengan membawa Mbak Jihan dan Mbak Ununi. Mudah-mudahan. Jadi terima kasih untuk semua warga Info Tanjung Bintang yang sudah menyimak acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi, terutama inovasi, untuk kaula mudanya, betul, dan manfaat untuk kita semua. Dan untuk Jumat besok, ya, itu bintang tamu kita adalah seorang psikolog. Jadi kan kadang ada yang merasa stres, ya, ketakutan dan sebagainya. Aku kan kalau kita besok bilang, aku ini dulu duit abang itu pengen biar. Ini apa masalahnya? Pikiran tenang, besok ditanyakan. Besok malam aku ditanyakan. Apa jadi duit kok ini? Gelap. Kalau lihatnya itu agak buruk, itu kan yang merah. Biar. Besok bisa ditanyakan. Bintang-bintangnya muncul apa? Masalahnya penyebabnya apa? Ayo, Min, bisa ditanyakan oleh bintang tamu kita yang seorang psikolog. Itu saja untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.